mengucap syukur untuk setiap berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau tutup bungkus hamba-Mu ini Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan melalui mulut dan bibir hamba-Mu Bapa. Pakai Bapa untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat Tuhan siang ini Bapa. Kami mengucap syukur juga untuk setiap jemaat yang boleh ada Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap jiwa-jiwa yang boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, baik. Ini ibadah perdana ya, Safe Community. Memang kita belum banyak, tetapi saya yakin dan percaya ketika kami mau buka pelayanan, Tuhan sudah memikirkan semuanya itu. Amin. Perkenalkan, nama saya Daniel. Kalau untuk yang belum kenal, Daniel. Saya biasa dipanggil Coach D karena hari-hari saya banyak pelatih. Kalau mau ketemu saya latihan boleh. Jam 5:30 saya sudah ada di lapangan sampai jam 8.30 di Mozia, sepedaan dekat dari sini, kurang lebih sekitar 10 kiloan lah kurang lebih. Ya, itu tiap pagi. Bapak Ibu saya ingat, ini dia nih foto ganteng saya sekitar beberapa tahun yang lalu. Nah, ini istri saya menikah tanggal 9 Desember, baru mau sweet 17 ya, sudah sweet 17 ya, pernikahan dengan istri saya yang paling cantik, dan saya dikasih 2 anak ya, yang pertama Lovely, SMA kelas 1, dan kedua Dearly. Ini profesinya full time pelayanan. Saya siap melayani di mana saja Tuhan suruh, Tuhan pasti saya akan pergi. Dan yuk kita akan sama-sama belajar ya, kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari 5 roti dan 2 ikan, mujizat Tuhan Yesus. Ada 6 tips hidup berkemenangan. Sama-sama kita buka dan kita baca yuk di dalam Markus 6 ayat 35 sampai 44. Ada di depan. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk membaca di handphone, bisa lihat di depan. Saya rindu kita baca berbalas-balasan ya. Yang pria membaca ayat yang ganjil, berarti pria dulu. Yang wanita membacakan ayat yang genap. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Pada waktu hari sudah mulai malam, laki-laki ya. Yuk, satu lagi. 1, 2, 3. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada Lanjut. mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, saya membaginya menjadi ada 6 tips ya, hidup berkemenangan. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, kisah ini sudah banyak dan sering kali dikhotbahkan, tetapi saya mau mungkin ada perspektif yang berbeda. Saya membaginya menjadi 6. Yang pertama adalah tetap tegar di masa sukar. Maksudnya apa? Tetap tegar di masa sukar ini di ayat 35 sampai 36. Background dari ayat ini, ketika itu Yesus mau beristirahat sesudah mengajar. Dia pergi ke tempat yang sunyi.
Ke tempat yang sunyi ini ada di daerah pegunungan, jauh dari desa, jauh dari kota. Jadi pada waktu hari sudah mulai malam, itu anak murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Kalau di Israel pada zaman itu, kira-kira kan belum ada lampu ya, pasti gelap dong. Paling kalau ada pun obor. Kalau saya melihat beberapa film ataupun foto-foto ilustrasi pada zaman itu biasanya kalau mereka nggak pakai obor, di sepatunya tuh ada tempat minyak dan lampu untuk menerangi jalan. Dan saya yakin orang-orang yang datang pada waktu itu mendengar pengajaran Yesus, mereka tidak mempersiapkan itu. Bahkan mereka tidak mempersiapkan makanan. Ya. Jadi murid-murid care ini. Murid-murid care. Jadi mereka bilang, murid-murid ini suruh mereka untuk membeli makanan di desa-desa. Ini mencerminkan bahwa pada saat itu suasananya tuh agak susah. Kenapa saya bilang susah? Ada di tempat sunyi, jauh dari pedesaan, ya. Mungkin juga sudah mulai agak gelap, ya. Jadi susah. Kesulitan-kesulitan yang ada dan biasanya itu common, hal yang biasa. Seperti mungkin kesulitan-kesulitan kita. Kalau hari-hari ini kita ada di tengah-tengah kesulitan, ya, mungkin kesulitan kita pada saat ini adalah yang paling berat dibanding yang lain. Karena kita melihat kepada diri kita. Murid-murid juga pada waktu itu melihat kepada dirinya. Bagaimana mungkin memberi orang banyak? Kalau dihitung nih, sesudah dihitung kurang lebih laki-laki aja ada 5.000, banyak banget, crowded itu. Belum ditambah dengan pasangannya, belum ditambah dengan anaknya, yang belum disebut laki-laki. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya hitung-hitung kurang lebih kalau dikali 2 aja dengan pasangan atau dengan anaknya, ada 10.000 kurang lebih. Itu banyak sekali 10.000. Kalau 10.000 kumpul di depan, macet nih. Depan aja nggak kumpul 10.000 udah mulai macet ya, karena lagi dibangun jalanannya. Yang pertama, tetap tegar di masa sukar. Kita harus belajar dari murid-murid. Murid-murid pengen dia dapetin sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman, suruh pergi aja. Bukan tanggung jawab kita. Tetapi Yesus berkata yang kedua, menjadi teladan. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Terus ketika Yesus bilang seperti itu, murid-murid komplain lagi. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kenapa 200 dinar? Kurang lebih. Orang kerja pada waktu itu satu hari satu dinar. 1 dinar kalau orang kerja sekarang kurang lebih satu hari berapa ya? Kurang lebih ada 200.000, ada 300.000, tinggal tergantung ya UMR-nya mana. Contoh 200.000 lah. 200.000 dikali 200 berapa tuh? 40 juta. 40 juta buat ngasih makan aja. Bayangkan kalau kita compare dengan kejadian, mereka tuh makanya protes. Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Yesus bilang, kamu harus jadi teladan. Kamu yang harus memberi mereka makan. Sebenarnya konsep mereka saat itu sama seperti kita. Kita ketika nggak punya duit, ya contoh nih, kita kebutuhan yang paling utama nggak punya duit, yang pertama kali dilakukan apa? Pinjem, bener ya? Pinjem dong. Ada memes ya, pinjem dulu 100 ya. Atau kedua, jual barang. Yang dua. Jadi ini manusia, secara manusia. Murid-murid belum mengerti konsep tentang mujizat. Karena mereka berhadapan langsung pada saat itu. Yesus bilang harus menjadi teladan, tapi murid-murid masih belum tahu. Mungkin juga kadang-kadang kita masih belum tahu. Kita lagi kesulitan, tapi kita menopangnya, membuatnya itu bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan diri sendiri. Wah, bentar deh, cari pinjaman dulu. Wah, jalan dulu ke sana. Wah, jalan dulu ke sini. Memang mungkin itu jalan Tuhan. Tetapi sekali lagi, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara mengusahakannya, bukan Tuhan, Bapak, Ibu akan kerja lebih keras. Begitu juga dengan murid-murid, kerja lebih keras 200 dinar bro. Nggak dikit itu uangnya. Dan yang ketiga, ya, Tuhan berkata, kita harus mengelola apa yang ada. Mengelola apa yang ada, coba. Tuhan, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah meriksa-meriksanya, 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang cuma 5 roti 2 ikan bro.
Mustahil. Tapi Tuhan bilang kelola dengan apa yang ada. Kita mau pelayanan, Tuhan ntar ya kalau saya udah punya mobil bagus. Tuhan ntar ya kalau saya udah punya motor yang keren. Tuhan ntar ya kalau saya udah punya rumah yang besar. Entar Tuhan kalau saya sudah punya gedung gereja baru saya mau mulai pelayanan. Konsepnya tidak seperti itu. Tuhan berbicara tentang apa yang kamu punya. Kalau kita punya hati, berikan hati itu. Tuhan, aku cuma punya tenaga. Berikan tenaganya buat Tuhan. Tuhan, aku cuma punya talenta bermain musik, talenta berkhotbah, talenta mengajar, talenta untuk asyir, memperhatikan. Gunakan itu untuk Tuhan. Jangan menunggu dulu. Kadang-kadang kita dipatok oleh dunia. Tunggu dulu nanti, sebentar Tuhan. Entar kalau udah sehat Tuhan. Entar kalau udah ini. Tuhan bilang harus kelola dengan apa yang ada. Apa yang ada pada kita, bukan ada yang ada pada orang lain. Bukan ada yang pada orang kebanyakan atau tunggu besar dulu. Tuhan tidak menunggu yang seperti itu. Kapanpun saudara dipanggil, siap. Kapanpun saudara harus melayani Tuhan, siap. Jadi yang ketiga, mengelola apa yang ada. Yang keempat, ya, ada keteraturan di ayat 39 sampai 40. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Amazing ya, Tuhan sudah punya organisasi. Dengan 12 murid, ngatur 5.000 laki-laki, 12 orang loh, muridnya Yesus. Susah gak? Susah ya. Saya ngajar. Saya pernah ngajar. Beberapa waktu yang lalu saya punya kesempatan ngajar kurang lebih sekitar 650 mahasiswa yang dibiayai oleh beasiswa Bank Jabar. 2 hari 1 malam. 650 mahasiswa. Ketika saya ngajar, mereka masih mikir, siapa nih botak tinggi di depan? Nggak kenal. Tapi ketika saya kenalkan, saya coach nih, saya yang bertanggung jawab di sini, kalian harus dengarkan apa kata saya. Even kalau kalian mau ke toilet, izin dengan saya. Dan mereka tahu bagaimana saya punya otoritas. Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya. Bikin kelompok. Organisasi keteraturan. Ada hierarkinya. Dan kita harus, kalau nggak submit ya chaos. Pasti bakalan chaos. Gereja juga kalau nggak submit juga pasti akan chaos. Di dalam organisasi apapun kalau kita tidak submit, pasti akan chaos. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Ini berbicara tentang pemuritan. Berbicara karena nanti sesudahnya ada fellowship. Ya, ketika mereka makan, mereka ada fellowship. Ini berbicara tentang pemuritan. Pemuritan yang dimulai dari Yesus kepada 12 murid dan 12 murid kepada pemimpin-pemimpin kelompok ini. Luar biasa, Yesus sudah memikirkan itu 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja, komunitas dimanapun kita berada harus ada pemuritan. Kita belajar dan diajar. Kalau saat ini saya boleh belajar, ya sekarang ini saya dengan istri sedang digiring kepada kepemuritan pasutri. Kalau dulu sebelumnya saya ke pria sejati, maka di sini ada CMN ini. Pria sejati, istri saya ke wanita bijak. Cuma sekarang kita sepaket. Suami dan istri. Terus kalau yang belum menikah bisa juga. Ada modul-modulnya. Terus kalau yang sudah single parent ada juga, karena ada juga modul-modulnya. Tetapi yang umum dan kebanyakan adalah yang sepasang. Bagaimana kita memulihkan mereka? Keteraturan. Kami sedang ikut komsel KTB, kelompok tumbuh bersama dari Domba Kristus. Saya banyak belajar di sana. Itu interdenominasi. Dari denominasi manapun silahkan. Tujuannya adalah pemuritan. Sebenarnya pemuritan kepada anak-anak teenager. Tetapi orang tuanya harus diajar dulu, dikasih dasar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, maka duduklah mereka berkelompok. Kami duduk berkelompok-kelompok. Saya rindu juga ada kegerakan komsel ataupun kelompok tumbuh bersama di tempat ini. Sehingga kita bisa sama-sama belajar, mau diajar satu sama lain. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kelima, Yesus berdoa dan mengucap syukur. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu.
Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Luar biasa. 5 roti 2 ikan, ketika berdoa mengucap syukur belum ada mujizat, tapi ketika dibagi-bagikan itu ada mujizat. Ada amin? Bapak ibu saudara-saudara, kalau mau merasakan mujizat Tuhan, ya jangan andalkan diri sendiri. Kita berdoa dan mengucap syukur. Kadang-kadang kalau kita minta mujizat, nangis-nangis, Tuhan, berkeluh kesah. Mengucap syukurnya mana? Tuhan minta kita mengucap syukur. Apa yang kita punya, ucapkan syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan punya motor. Tuhan terima kasih Tuhan punya sepeda. Tuhan terima kasih apa yang kita miliki. Tuhan terima kasih talenta yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mengucap syukur, Tuhan sanggup mengadakan pelipat gandaan ataupun mujizat. Ada amin? Dengan ucapan syukur. Yang kelima, yang keenam, yang terakhir, ya. Jangan buang berkat Tuhan. Maksudnya apa? Nah, ini kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 laki-laki, 5.000 orang laki-laki. Orang Israel, ya, atau orang Arab pada umumnya, ketika mereka makan gak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau makan nih, ambil satu roti langsung diambil dimakan. Orang sana enggak, dia dirobek. Dirobek, yang sisanya robek yang itulah yang dimakan, yang sisanya ditaruh. Sisa-sisa ini bukan bekas dari mulut, masih bisa dipakai lagi. Segala sesuatu berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita, jangan dibuang, jangan disia-siakan. Berkat talenta apa yang kita punya? Apakah kita menginjili? Apakah kita mengajak orang? Apakah kita memuji Tuhan? Ya. Apakah kita mengajar? Gunakan itu untuk Tuhan. Jangan tunggu. Bapak ibu saudara saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya diundang ke UNJ, kampus olahraga. Mereka ingin mengadakan namanya retreat ke Malabani, keakraban mahasiswa lama, baru, dan alumni. Kebetulan saya lulusan dari olahraga, dan mereka ajak dan undang saya. Kak, kami punya problem, Kak. Problem kami banyak orang, tapi yang sedikit yang terlibat. Bagaimana nih Pak, kami butuh orang banyak. Saya bilang gak butuh, Tuhan cuma butuh orang yang mau dan siap. Banyak kalau gak siap buat apa? Yang ada aja kita kumpul, kita bersama, kita lakukan bagian kita masing-masing. Kalau ada orang lain yang tidak mau dan belum tergerak, jangan dipaksa. Biarkan dia bisa merasakan berkat Tuhan melalui apa yang kita kerjakan. Saya tanya kepada mereka, kamu tahu gak tujuan mengadakan acara ini apa? Iya, biar kumpul, Kak. Oh, cuma biar kumpul aja. Iya, Kak, biar nanti ada proses pemuritan. Oh, cuma proses pemuritan aja. Mereka menjalankan program. Kalau sama seperti gereja menjalankan program, setiap minggu ada ibadah. Itu program. Ya. Setiap minggu ada ibadah, ada seperti ini, dan orang kalau cuma datang ikut program, ya udah selesai. Bagaimana orang yang datang ke gereja bisa merasakan berkat Tuhan? Dia harus tahu tujuan Tuhan di dalam hidupnya apa. Bapak ibu saudara saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya terberkati dengan satu buku. Mungkin di antara bapak ibu ada yang tahu ya? Ada yang sudah tahu belum? The Purpose Driven Life. Ada yang sudah baca? Anak saya sudah baca, udah baca. Banyak yang belum ya? Oke. Saya merasa terberkati dengan buku ini, dan saya ingin membagikan berkat. Saya mau tanya nih, siapa yang mau buku ini? Ini saya kasih gratis kalau ada yang mau. Mau? Baca. Coba dulu. Ya, dibaca ya. Oke, terima kasih Bro David. Ketika memberikan, ya, pasti yang lain saya juga mau. Yang di belakang tadi cuma angkat tangan mau gitu. Tapi yang dapat yang maju, bener nggak? Karena saya nggak datang ke sana, tapi saya cuma di sini aja. Sama seperti Yesus. Yesus sudah datang nih, menawarkan roti hidupnya dia. Kalau sebentar kita akan mengadakan perjamuan, dia menawarkan roti hidupnya. Siapa yang mau? Saya. Tapi dia nggak melangkah. Dapat nggak? Enggak. Yang dapat siapa hari ini? Yang datang dan mengambil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, saya rindu Bapak Ibu ada langkah action, maju ke depan untuk menerima berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan kasih cuma-cuma loh, ya. Itu buat kita semua, benar ya? Nggak ada pilihan cuma orang Israel. Mungkin dulu cuma orang Israel. Sekarang semua orang.
Tugas kita adalah menginjili. Menginjili itu artinya apa? Bukan membuat mereka menjadi Kristen, bukan. Tapi mereka mendengar kasih Tuhan. Siapa Tuhan Yesus itu? Kalau mereka mau ikut Tuhan dan beribadah, mau jadi Kristen, itu pilihan mereka dengan Tuhan. Bukan urusan kita. Urusan kita cuma memberitakan kebaikan Tuhan melalui jalan bersama Tuhan dengan hidup kita. Buku itu mengajarkan kita ya untuk mengetahui maksud dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita sudah tahu tujuan Tuhan di dalam hidup kita, kita hidup bersama dengan Tuhan. Yang tadi itu cuma guidance, 6 ini cuma guidance yang sudah Tuhan berikan contoh kepada kita. Seringkali kita mendengar ayat ini, mungkin kita mendapatkan sesuatu yang berbeda, tapi pada siang hari ini kita mendapatkan makna yang lebih dalam. Bapak Ibu Saudara saya dikasih oleh Tuhan Yesus, bukan kebetulan kalau siang ini kita ada ibadah. Bukan kebetulan kalau siang ini kita berkomunitas dan berfellowship. Tuhan punya maksud dan tujuan. Sama-sama kita genapi maksud dan tujuan Tuhan. Dari Yerusalem, dari sampai ke Yudea, Samaria, dari kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, sampai orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita kabarkan siapa itu Yesus. Tidak kristenkan mereka, tidak ajak mereka ke gereja. Kalau mereka mau ke gereja silahkan. Di dalam komunitas yang saya lakukan di olahraga, banyak di antara mereka Muslim, Buddha, dan saya cuma sharing aja. Gue kemarin begini-begini, wah Tuhan itu baik. Tuhan lu baik ya? Tuhan lu siapa? Yesus. Oh gue denger tuh, emangnya baik kayak gimana? Saya cuma cerita aja. Itu udah sharing the gospel, udah memberitakan tentang Tuhan. Kita nggak perlu lu ntar ikut gue ya, ikut Yesus ya ke gereja ya dari nggak perlu seperti itu. Kalau mereka mau bertumbuh, mereka pasti akan melihat kepada kita. Dan karena kita ini menjadi berkat dan melihat buah-buahnya. Sharing, kalau mereka mau ke gereja silahkan arahkan ke gereja dekat rumah mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, komunitas ini saya rindu menjadi berkat bagi siapapun yang kenal dengan kita. Ada amin? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 6 hidup tips berkemenangan melalui 5 roti dan 2 ikan. Yang pertama adalah tetap tegar di masa sukar. Yang kedua, menjadi teladan. Yang ketiga, mengelola apa yang ada. Yang keempat, ada keteraturan. Yang kelima, berdoa dan mengucap syukur. Dan yang terakhir, jangan buang berkat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya rindu ya. Yang terakhir, slide terakhir, coba tolong ditampilkan. Nah, saya rindu sebenarnya di dalam setiap komunitas kita, ketika kita sudah selesai sharing firman, apa sih yang saya pelajari dari sharing ini? Terus bagaimana saya bisa dapat berubah menjadi lebih baik lagi? Dan kita ada komitmen saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu kita membentuk kelompok-kelompok berdua atau bertiga. Yuk sama-sama kita saling sharing aja satu dengan yang lain. Bagaimana? Paling sekitar waktunya 5 menit. Ya. Kita sharing apa yang kita dapatkan pada siang hari ini. Dan lanjut nanti, atau mungkin ini aja ya, sesudah ibadah nanti. Sesudah ibadah kita bisa sharing, waktu kita agak terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu kita sama-sama saling diberkati. Saya diberkati sekali oleh firman Tuhan ini, dan saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu. Bukan karena saya lebih pintar, bukan, tetapi Tuhan taruh itu di dalam hati saya. Bapak Ibu Saudara saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada siang hari ini juga kita sama-sama akan merasakan perjamuan dari firman, dari perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah boleh kami terima Tuhan. Terlebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapa. Tuhan melihat isi hati dari masing-masing orang-orang yang datang pada siang hari ini Bapa. Tuhan tahu kedalaman hati mereka Tuhan. Tuhan tahu isi hati mereka, apa kerinduannya Tuhan. Mari Tuhan kami berdoa, biarlah firman Tuhan dan berkat Tuhan ini selalu ada di dalam hidup mereka. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan menemani mereka, akan memberikan hikmat pengetahuan lebih lagi Tuhan, sehingga berkat surgawi akan ada bersama dengan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat yang boleh kami terima. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.
Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan. Silakan dibagikan.